Selamat siang semua. Masih bersemangat hari ini? Masih. Oke, jadi sebelum memulai acara pembelajaran hari ini, Bapak biasa ya buka dulu dengan salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, masuk. Ya, silakan. Oke ya, jadi kemarin Bapak sudah berikan kalian tugas tentang clipping. Alat-alat di sekitar kalian yang terbuat dari magnet. Jadi sebelum kita diskusi, nanti silakan kumpulkan tugasnya itu masing-masing ya, taruh nanti di sini. Sebelum diskusi. Jadi seperti biasa ya, kemarin juga sama, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan pimpin doa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, di tempat kalian masing-masing itu Bapak sudah siapkan magnet, pasir, kertas, sama klip buku. Ya, nah, Bapak kasih awalan terlebih dahulu. Ini ada magnet. Kemarin Bapak sudah bagikan videonya di grup kita masing-masing. Itu salah satu materinya itu berkaitan masih dengan magnet. Kira-kira menurut kalian, kalau klip kertasnya itu ditaruh agak jauh dan dekat, kira-kira yang mana lebih mudah ditarik oleh magnet? Yang jauh apa yang dekat? Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa bisa yang dekat lebih mudah tertarik? Ada yang tahu? Ini kan nggak harus disentuhkan, mana tuh klipnya ya. Jadi ini nggak harus disentuhkan biar bisa nempel. Jadi dari sini aja dia udah bisa narik ya. Nah, oke ya. Jadi dari sini aja. Jadi nggak harus ditempelin giniin aja udah bisa narik. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi materi yang sekarang kita bahas ini ada kaitannya dengan ini. Kenapa? Ada kuncinya ruangan. Ruangan di sekitar magnet nih. Semakin dekat dia, makin mudah dia narik. Oke. Ada yang tahu? Oke, karena nggak ada yang tahu ya, jadi itu pengaruh dari medan magnet. Nah, sebelum lanjut, mungkin dari kalian sudah ada yang membaca buku. Apa itu medan magnet? Apa itu medan magnet? Nah, angkat tangannya silakan. Jadi ini ntar kita praktekkan daerah medan magnet yang mana yang paling kuat. Terus gimana gambarnya? Ntar kita praktekkan. Ada yang tahu apa itu medan magnet? Oke, Satwike. Daerah yang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya. Oke, bagus ya. Medan pertempuran. Medan itu artinya sebuah daerah. Jadi daerah dari magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ingat, magnet itu punya dua kutub. Kutub apa aja namanya kemarin kita bahas? Kan ada bagian tengah-tengahnya dan ada bagian pinggirnya. Nah, kira-kira yang mana paling kuat menarik benda? Kita praktikumkan ntar ya. Jadi, untuk materi hari ini, oke ya. Nah, adapun kompetisi dasarnya masih sama dengan yang kemarin kita bahas.
Tapi indikatornya berbeda. Jadi indikator materi hari ini yang pertama menganalisis terbentuknya medan magnet. Di daerah mana tuh ada medan magnet ya. Kemudian menganalisis terbentuknya magnet pada bumi. Kemudian mengaitkan kemagnetan dengan navigasi pada hewan. Ada beberapa hewan, misalnya burung ya, kalau dilepas di Denpasar itu dia bisa balik ke rumah kita. Kok bisa? Jadi di sini nanti alasannya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, jadi dengan mengamati video dan demonstrasi, peserta didik kalian ya dapat menganalisis pembentukan medan magnet. Kemudian menyelidiki daerah di sekitar magnet atau medan magnet dan menganalisis gaya tarik magnet terkuat itu di mana. Di ujung apa di tengah? Itu kalian bisa lihat dari percobaan yang kalian buat nanti ya. Kemudian, nah untuk magnet pada bumi dan navigasi itu nanti dalam bentuk tugas. Jadi sekali lagi semua materi tidak akan Bapak bisa sampaikan, tapi ada dalam bentuk penugasan. Nah sebelum lanjut ya, jadi Bapak akan kembali menampilkan video terkait materi hari ini. 3. Oke, jadi ini videonya ya. Bisa nggak langsung nih? Oke, diperhatiin ya. Aurora merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, dan pada bumi bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa aurora bisa terjadi dan kenapa hanya pada bagian putih bumi saja yang muncul? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi itu sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub. Oke. Jadi aurora itu terbentuk karena ada medan magnet. Jadi ternyata bumi kita itu adalah sebuah magnet dia. Makanya kemarin ketika percobaan itu kompasnya gerak-gerak. Bener gak? Ya, ketika dideketin dengan magnet, dia pasti menuju arah utara selatan. Begitu juga bumi kita itu sebenarnya adalah sebuah magnet. Kan gitu. Nah, kenapa bumi kita itu dibilang sebuah magnet? Nanti setelah ini ada cuplikannya juga ya. Jadi kita lanjut dulu videonya. Utara dan kutub selatan. Itu mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badan matahari yang besar sedang terjadi sehingga bisa memunculkan aurora. Oke. Jadi aurora ini hanya terjadi di kutub utara dan selatan. Ya, magnet kan ada kutubnya, yaitu utara sama selatan. Tuh ya, jadi karena di sana, ya enggak. Nanti kalau Bapak jelasin terjawab nanti ya. Oke, jadi itu kuncinya. Jadi di daerah kita nggak pernah ketemu yang namanya aurora karena kita berada di daerah khatulistiwa dia, kecuali badai matahari besar. Mungkin kalian sempat nonton filmnya itu, baru bisa terlihat aurora di daerah khatulistiwa. Ini biasanya di kutub-kutub dia. Oke, lanjut. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona. Nah ini dia. Ini namanya badai matahari ya. Angin matahari atau yang bisa disebut dengan angin surya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada matahari disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari, di mana tempat terjadinya reaksi termokir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang disebut dengan korona. Ketiga,
Karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan suhu lebih dingin, sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan terbentuk flare atau lidah api dengan melepasan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah eksitasi relaksasi dari elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah dan dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya, yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi, dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah wilayah magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Oke, jadi aurora itu kesimpulannya terbentuk karena ada medan magnet, tapi dibarengi dengan badai matahari ya. Jadi itu. Jadi medan magnet itu ternyata sangat penting. Nah, sekarang di cuplikan berikutnya kalian akan terjawab, kok bumi itu bisa dibilang sebuah magnet yang besar. Ini ya. Aduh. Hai, aku Jo. Dan selamat datang kembali di Nasa ini. Tahukah kalian bumi yang menjadi rumah untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ini merupakan tempat yang cukup kompleks. Bumi memiliki gravitasi, atmosfer, hingga medan magnet. Tapi tahukah kalian bagaimana bumi bisa memiliki medan magnet? Simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga icon belnya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari Nas ID. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki banyak lapisan, mulai dari kaki bumi, mantel bumi, hingga inti bumi. Nah, inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel inilah yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi jika kita melihat lebih detail lagi, Oke. Tadi kenapa si bumi dibilang sebuah magnet? Karena ada apa di dalamnya? Nikel dan besi. Ya, nikel dan besi inilah kemarin kita bahas termasuk benda ferromagnetik. Jadi bisa membentuk magnet dengan sangat kuat. Ya. Jadi di dalamnya karena ada itu nih, jadinya. Terus bagaimana bagian pembentukannya? inti dalam memiliki suhu yang sangat panas. Tentunya kalian nggak perlu kompor untuk masak mie instan di sini. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi membuat besi dan nikel di inti luar mencair karena panas yang merambat naik dari inti dalam bumi. Proses ini disebut juga dengan proses konveksi. Selain menyebabkan besi dan nikel di inti luar mencair, proses konveksi juga menyebabkan partikel besi dan nikel cair tersebut bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Coba, siapa sih yang bisa bertahan dengan suhu sepanas itu? Sirkulasi partikel besi dan nikel inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, yang bisa mempengaruhi berbagai macam benda yang ada di sekitar bumi. Nah, sekarang udah tahu kan, ternyata energi panas dari inti bumi lah yang menghasilkan medan magnet. Tapi ngomong-ngomong, kalian penasaran nggak sih kenapa suhu inti bumi bisa? Oke. Jadi karena pemanasan dari inti bumi kan besi sama nikelnya ini bersirkulasi dia.
Nah, apakah kutub magnet itu sama dengan kutub pada bumi? Itu ternyata berbeda. Jadi bumi kita itu memiliki dua buah kutub dia, utara sama selatan. Tapi bukan kutub magnet bumi. Jadi kutub magnet bumi itu sama kutub selatan magnet bumi sama dengan kutub utara bumi. Begitu juga sebaliknya ya. Oke. Jadi ini kenapa bumi itu adalah sebuah magnet dibilang. Tadi udah alasannya. Kemudian apa pentingnya medan magnet pada bumi? Itu menghindari sinar kosmik sehingga terbentuk sebuah aurora kalau terlalu tinggi badai mataharinya ya. Jadi Pak lanjutin materi yang berikutnya. Nah ini. Tadi kenapa burung dilepas di Denpasar itu masih bisa balik? Atau ikan salmon itu bisa menuju kutub yang berbeda tanpa harus tersesat ya. Jadi ini alasannya ya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah hewan. Hewan yang hidup di darat, air dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan hidupnya atau dikenal sebagai migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama pada setiap tahunnya. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Pada saat migrasi, hewan-hewan tersebut tidak salah arah atau tersesat. Padahal mereka tidak memiliki GPS atau global positioning system. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Bener ya, hewan nggak punya GPS kan? Nah, kalau kita itu kan nggak tersesat karena di HP kita ada di GPS-nya ya, jadi mudah kemana-mana tanpa harus tanya orang. Nah, kalau hewan, dia nggak punya GPS tapi bisa tepat sampai di tempat tujuannya semula. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi tersebut dinamakan geomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Materi ini masih bagian dari materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati fox. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas, dan tumbuh setelah berenang di bulan Mil mengarungi lautan. Penelitian ini dilakukan terhadap ikan salmon yang melalui sungai Fraser di Kanada dan kembali lagi ke sungai Fraser setelah bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan pada sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Tidak seperti migrasi hewan lain pada umumnya, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya.
Kenneth Norman, seorang peneliti Universitas Carolina Utara, mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Migrasi lobster tuli. Kenneth Norman juga mengobservasi kemampuan lobster tuli untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster tuli ke dalam bak air. Oke, jadi ada beberapa hewan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu memanfaatkan medan magnet bumi. Karena kenapa? Dia bisa mendeteksi medan magnet dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berpindahnya bukan karena insting, tapi karena ada medan magnet. Ya, jadi medan magnet itu nggak hanya berfungsi pada manusia untuk melindungi dari hamparan angin surya yang tadi, tapi di hewan juga berfungsi untuk migrasi. Karena migrasi ini penting ketika dia mau menetaskan telur, mencari makan. Jadi dia memanfaatkan medan magnet. Oke, sebelum kita masuk ke LKPD ini. Jadi ini lebih sedikit dibandingkan pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya ada 3 kegiatan. Kalau ini hanya 1 kegiatan yang dibagi menjadi 2 sub kegiatan. Oke, sebelum masuk ke sini, seperti biasa dari 3 cuplikan video tadi, rumusan masalah apa yang bisa kalian angkat? Biasa nih, sebelum kita praktek, rumusan masalah apa yang bisa kalian angkat? Silakan, ingat rumusan masalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Diubah ke dalam bentuk pertanyaan. Oke, yuk. Apa rumusan masalahnya untuk hari ini? Ada yang tahu? Silakan explore kemampuan HOTS kalian, high order thinking skill-nya. Oke, Ika, silakan Ika. Bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Ya, benar. Ya, itu yang pertama. Bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Utara itu gimana gambarnya nanti? Selatan itu gimana? Nanti kalian buktiin. Cocokkan dengan teori yang sudah Bapak kasih atau dari Google. Mungkin ada yang lain selain dari itu? Kan kegiatan yang kedua, nah, kan ini magnet nih, kemudian kalian tempelin di tengah, kalian tempelin di pinggir. Nah, berapa banyak yang di tengah nempel, berapa banyak yang di pinggir nempel. Apa tuh rumusan masalahnya? Ayo, gimana tuh rumusan masalahnya? Satu udah dijawab Ika. Anggun tahu, Anggun? Gak masalah kalau salah. Ya. Kenapa hewan dapat mendeteksi adanya medan magnet? Bagus, kenapa hewan? Tapi ini masuk ke penugasan ya, nggak masalah karena tugas yang kalian nanti buat berkaitan dengan migrasi hewan dan bagaimana pembentukan medan magnet bumi. Itu memang tugas kalian nanti di rumah. Yang berkaitan dengan LKPD atau praktikum hari ini, apalagi satu. Ada yang tahu? Oke. Rumusan masalah yang kedua adalah di mana letak kekuatan medan magnet? Di tengah apa di kutubnya? Jadi kalian ada 2 percobaan. Percobaan pertama menggunakan pasir. Kalian taburin, tutup dulu gininya, taburin. Nanti di mana paling banyak ketemu pasir?
Di tengah-tengah apa di ujung? Kemudian percobaan yang kedua, kalian pakai klip kertas. Di daerah mana yang paling banyak nempel klip kertasnya? Oke, jadi sebelum kalian masuk ke LKPD ini, silakan kumpulkan tugasnya terlebih dahulu ya. Taruh di sini tugasnya. Pisahin ya, pisahin. Ada yang lembaran 1, lembaran 2, pisahin aja. Ya, taruh di sana ya. Pisahin, pisahin. Bagi yang lupa nggak masalah, besok bisa kumpul ya. Yuk, silakan. Jadi ini LKPD-nya Bapak berikan ke kelompok kalian masing-masing, bisa diginiin, dipisah ya kayak kemarin. Biasa nama kelompok, nama kalian, kalau kurangan taruh di bawahnya. Isi aja taruh paling bawah. Oke, jadi silakan dikerjakan praktikumnya. Praktikumnya bebas yang mana duluan, mau pasirnya duluan ditaburin, apa klip kertasnya duluan dicoba. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, nggak paham, tanyain. Nah, magnetnya taruh di bawah, habis itu tutup sama kertas APS, baru taburin kertas gininya, ya. Oh, nggak ada klip lagi, habis kayaknya, Dik. Ya nggak apa-apa, kayaknya 10 deh cukup. Oh, cuma 3, bukannya banyak tadi ada di sini. Mana? Oh. Oke. Ini Dek. Oh, udah. Oke. Nanti kalau magnetnya kecil yang 2 cm itu dikosongin aja. Ya, kalian taruh di tengah sama di pinggir. Yang mana paling banyak nempel klipnya. Oh. Ya gitu. Mana tuh mana? Gimana caranya nam? Ini nih. Kan yang di tengah berapa gini? Pelan-pelan aja ngetok. Pelan-pelan aja. Nah. Nih caranya ya. Baru lihat di gininya, lihat di tabelnya apa yang kalian dapat simpulkan, sesuai nggak bahwa kutub utara itu masuk apa keluar, sesuai nggak sama teorinya. Kalau yang di samping Berapa? Ya di samping berapa? Ini masih di ujung di samping sih kira. Berapa nempel? Nanti sesuaiin sama tabelnya ya. Pelan-pelan ngetogang pelan-pelan ya. Nih dibeketi di. Ini lujang, ini lujang. Taburin itu, gituin ya. Tuh among gitu sih ngena gambarnya ya. Coba dulu. Nah, kelihatan kan kutub utara keluar apa masuk tuh. Baru gambar nanti. Hah? Ya, betul. Kan borai nih unyan beten ya. Sesuai sama gininya nih. Nah, baru kepurin bedi-bedi nih contohnya. Oh, kan? Mau lihat kan kemana dia masuknya tuh, kemana dia keluarnya. Itu caranya. Oh, ada gambar ya. Beres dah. Yang cocok nggak tuh? Hah? Ya ini aja udah kelihatan nih. Kutub utara keluar apa masuk? Cen cocokan bijak. Cek kutub utara, cek kutub selatan. Cocokan aja di Google. Oh. Nah, tadi gitu caranya. Ini caranya tadi. Oh ya Bapak lupa, waktunya 30 menit ya. Kalau kemarin 35 ngaret tuh. 30 menit aja, ntar kita lebih banyak diskusi.
Hui, adik ini di. Adik nggak? Engkenan lu ketogang, weh. Ini caranya gini. Nah, nih, mana tuh kertas? Ini kertas. Yang getogang itu kan kewa melihat garisnya. Ya, pelan-pelan. Mana tuh magnetnya? Magnet batangnya. Ya, ini kan. Oh iya. Iniin aja dikit. Oh, kan memang ngeseng di posisinya kan. Daerah hijau paling liu ada pasirnya. Kalian bisa terlihat dah. Masuk kemana, keluar kemana. Kalau belum jelas, tambahin lagi. Nanti baru nah, lihat tuh. Daerah mana paling banyak ada gini? Dia keluar dari mana, masuk kemana? Lihat gambarnya. Sesuai nggak sama teori yang ada di Google atau di bahan ajar yang Bapak kasih? Bisa? Hah? Amuni gambar. Ya, gambar. Biasa. Sing harus biasa kan. Ada magnet utara, selatan. Garisnya utara itu masuk apa keluar? Lihat. Keluar itu. Yang pasirnya udah digambar. Yang klip. Oh, yang klipnya dulu. Kan yang ujung tadi Berapa? ada bisa 5, Ada bisa 5. ada yang 4. Nah, sekarang ini berapa nempel? Oh, kan tarik ke ujung dia, nggak mau ke tengah kan? Oh kan? Bukan gagal nih. Memang daya tariknya di ujung paling kuat. Ya misalnya bilang aja yang di tengah cuma nempel berapa? 0 apa 1? Baru simpulkan. Dah, kan kalian udah ketemu tuh pasirnya gimana gambarnya. Sesuaikan sama di Google. Cocok nggak? Kalau utara itu garisnya masuk apa keluar? Gitu. Dah, nih lihat. Mana tuh magnetnya yang Bapak kasih, Dek? Magnet U, ada nggak magnet U-nya? N ini barat. Nah, kan tolak menolak kan? North berarti U. Nih, selatan ya. Coba main. Oh, kan nempel ya. Baru cocokkan sama yang di Google ya. Dah, apa tuh? Oke, kan ini udah ketemu kan? Ale di Google. Garis gaya magnet. Utara itu ke luar. Selatan, Nih, lihat nih garisnya. Ini masuknya ke sini kan? Bener nggak? Kelihatan kan masuknya ke sini. Berarti ini bener nggak kutub utara? Kan bukan. Tadi. Nah, nggak sesuai nih. Kenapa bisa nggak sesuai? Coba lihat nih. Ini kan masuk ke sini dia keluar kan dari sini, masuk ke sini. Ini itu utaranya keluar. Ini malahan utaranya yang masuk. Berarti ada kemungkinan salah namain kutub di magnet ini. Ini gambar nanti. Taruh udah di sana gambarnya. Ya, gambarnya itu. Ya. Ini apa yang simpulannya ya? Gambarlah garis gaya magnet berbentuk. Nah, nih kesimpulannya itu. Ini kan 2 cm kan kita nggak tahu 2 cm dari mana kan? Ini nggak usah diisi. Ini aja di daerah tengah kude ada penjepit, di daerah ujung kude. Baru simpulannya ya. Oke. Bagian mana? Ujung apa tengah?
Ujung. Ya. Hubungkan dengan bola garis gaya magnet karena di bagian ujung paling kuat gaya. Nah, cari ya di Google tuh cari deh. Ya gambar tuh kengken tanda panahnya kan bisa cari di Google kan. Itu pemanfaatan teknologi namanya. Kengken tuh kengken tuh. Ani N keluar, Ani S masuk. Keluar nih kan tanda panahnya. Sama-sama menarik lah. Kenapa? Ada masalah nggak? Kan gini, banyak atau sedikitnya itu tergantung dari kekuatan magnetnya. Kalau kalian ngeteplokan kayak gini, ya jadi kelihatan di tengah-tengah. Jadi gini caranya. Oke, ini deh. Mana ada? Ntar dulu ya, Bapak ambilin kertas. Dituruin. Gini caranya pelan-pelan dia, Dek. Jadi jangan bagian tengah didempelin ya. Gitu nih didempelin. Tutorialnya. Oh, nah. Wow. Oh, ini mas. Ini masuk. Oh, ini keluar. Oh iya. Ini masuk. Nah, gitu caranya ngetogang. Daerah mana paling banyak gininya? Ujung. Kenapa di ujung? Paling kuat. Ya. Udah selesai. Ini gambar, Ale di Google, cocok nggak sama ini? Itu cocokin kalau. Kenapa? Ini kan percobaan, ini nggak usah diisi, karena magnetnya kecil, ini nggak usah. Karena tuh magnetnya, nah, yang batang mana yang batang? Ambil dulu. Nih, di ujung kuda nih menempel. 4. Oh, misalnya 4 di ujung, ngane di tengah kuda nempel. Ada apa sih nempel di tengah? Enggak ada, 0. Baru simpulan, gampang. Gimana nih, gimana? 4. Iya, itu. Oke. Oh, ini di ujungnya 4. Bukan di tengahnya kuda? Tengahnya ada nggak? Tuh. Ini saya kan cabut kan catatnya tepat. Ujung aja di tengah ya, nanti 2 cm itu coret ya. Bisa? Cuma satu. Simpulkan. Kenapa di ujung bisa 4? Aneh di tengah bisa 1. Iya, bener. Itu jawab di kesimpulan. Wih. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan dulu. Oke, lagi 15 menit ya, lagi 15 menit. Ini menarik juga. Berarti ada menarik. Menarik terus angkatan keluar lantai. Itu tuh sih masuk dan keluar. Ya, masuk dan keluar. Cocok nggak sama teorinya? Tuh di Google. Ya. Kalau nggak cocok, yang mana salah? Nah, maksudnya ada kemungkinan ini yang salah. Kan ini kan dibuat orang kan, ketuker dia kutubnya. Coba ulang. Human error itu ya. N itu utara, S itu
selatan ya. North, south. Sesuaikan nama di Google ya. Kalau seandainya berbeda, ya, apa yang kalian praktekkan dengan apa yang ada di sumber belajar itu nggak masalah. Siapa tahu yang buat magnetnya salah nentuin, ya, salah nentuin nama kutub. Tuh, kan udah ada tuh. Itu udah namanya gambar ya. Oh, Bapak udah kasih clue di sana. Udah ada di Google, udah ada. Belajar nyari di Google. Ya, satu gambar aja, biar langsung utara, selatan gitu. Atau dua magnet kamu gambar, boleh lagi. Oh, bagian mana daya magnetnya paling kuat? Ya. Bahasa Indonesianya apa? Apa tuh? Pasir apa? Oh, pasir. Ya, pasir gitu, pasir besi namanya. Pasir besi tuh. Pasirnya mengarah masuk. Kenapa, Gnu? Kenapa? Ada masalah? Nah, ini masuk nih, ditinggalin lah ini marunnya. Oh, ini nah. Oh, yang kan utara. Sing nih marun ke dalam. Ini salah. Oke. Ya. Oke, lagi 5 menit waktunya. Ya. Menarik kendala itu ya. Ya, benar. Gaya tarik terletak pada. Nah, itu dah. Ya, ini kesimpulan menyeluruh. Benar-benar deh. Ya, kemampuan menyimpulkan itu penting ya. Jadi apa yang hari ini kita pelajari
sesuaikan kesimpulannya. Sekali lagi, apa yang hari ini kita pelajari, sesuaikan kesimpulannya. Ada masalah? Tidak. Ingat ya, ntar ada yang presentasi, ada yang bertanya ya, biasain tuh. Oke, stop kerja ya. Jadi ini dikit nih, nggak kayak kemarin banyak banget kegiatannya. Sekarang hanya ada satu kegiatan saja. Nah, jadi silakan kelompok yang mau presentasi. Ya kalau bisa di luar kelompok pertemuan sebelumnya, kalau bisa ya. Jadi biar semua aktif. Kalau nggak bisa berarti Bapak lempar. Yuk. Oh ya, silakan. Nggak masalah. Ya bertiga. Nanti yang lain nyari jawaban. Yuk, sini berdiri. Ya nggak masalah, baca aja apa yang ada di sini. Tinggal baca aja kok. Nanti temennya yang lain nyari jawaban. Alat dan bahan nggak usah dibaca, langkah kerja nggak usah. Yang ada pertanyaan-pertanyaan aja ya. Ya, silakan. Sini deh. Oke, yuk. Ya, oke, masih ada yang maju. Oke. Silakan, mulai. Om Swastiastu. Hai. Kami dari kelas 9F hari ini akan mempresentasikan tentang gaya garis magnet. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vanessa Kancana Dewi. Di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya ada nama Kamsara Pani. Oke, lanjut. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang judulnya yang di atas kamu baca. Menyelidiki daerah di sekitar magnet. Oke. Pernyataan penelitian yang pertama, bagaimana cara menentukan arah medan magnet, dan yang kedua, bagian mana magnetnya yang paling kuat. Alat dan bahan. Gak usah dibaca, Dik. Semua udah bawah. Langsung kegiatan 1 gitu. Yang ini, Dik. Gambarlah garis gaya magnet. Gambarlah garis gaya magnet yang terbentuk dari hasil pengamatan dan menentukan arah garis gaya magnet. Bisa menggambar di depan. Kotakin aja, tanda panah, selesai. Yuk. Ya, tinggal gambar kotak dan tanda panah aja. Jadi ini ya disiniin, jangan di layarnya ya. Ya kelihatan kok. Nanti nyocokin yang lain.
Jadi ini kemampuan komunikasi kalian diuji ya. Jadi keterampilan berkomunikasi, mampu mengkomunikasikan apa yang kalian dapat itu bagus banget tuh. Jadi SMA inget dah sama bapak, nanti bapaknya ngajarin presentasi gitu. Ya biar terbiasa, nanti SMA nggak lagi diajarin sama gurunya. Kalian harus sudah biasa presentasi. Ya gituin aja, nggak harus, inget ya, IPA itu nggak harus seni ya. Yang penting maknanya kena. Oke, tanda panah isi deh. Dia menandakan masuk atau keluar. Oke, ya, dah, Dek. Yuk. Kelihatan ya, di sana yang digambar sama temennya, tanda panah utara itu keluar, selatan masuk. Di sana, tanda panah utara itu mengarah keluar, dia garisnya, kemudian selatan masuk. Ya, Bapak belum bilang salah atau benar ya. Jadi apa temuan kalian, itu kalian presentasiin. Ini namanya sifat jujur ya. Oke, nggak apa-apa, Krisna, udah kebayang kok, gitu aja cukup. Lanjut, Dek. Tabel di bawah. Tabel di bawah karena magnetnya kecil ya, cuma ada dua bagian aja, bagian tengah dan bagian ujung. Yuk. Ya. Oke. Lanjut Ika. Kita lanjut ke analisis. Pada kolom pertama, menambahkan temuan karena garis gaya magnetnya bahwa serbuk atau besi paling banyak mengumpulkan di daerah ujung-ujung magnet. Berapa klip di sana kamu sebutin? Oh, ini nggak dibaca nih, ini baca. Berapa klip di sini? Itu tabelnya yang lagi, itu ya. Di ujung berapa, di tengah berapa? Pada ujung bagian tengah magnet itu tidak ada yang menempelkan. Nah, tidak ada yang menempel di bagian Tengah. Kemudian ujungnya ada berapa? Di ujung magnet itu ada 4 klip yang menempel. Lalu masuk ke Arah pertanyaan berikutnya, analisis. Ya, lanjut Dik. Pada analisis kolom pengamatan, berdasarkan gambar garis gaya magnet terlihat bahwa serbuk besi atau pasir paling banyak mengumpulkan di daerah ujung-ujung magnet. Arah garis gaya magnet bergerak dari kutub utara ke kutub selatan.
Daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Nah ya, cocokin sama jawaban kalian. Kalau nggak cocok, tak tanyain. Lanjut. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa paling banyak penyipit kertas yang menempel di daerah ujung magnet. Di pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, padat, jelas, dan secara berkelompok. Di bagian manakah dari magnet yang terdapat banyak penyipit kertas menempel? Mengapa? Hubungkan dengan pola garis gaya magnet. Di ujung magnet. Karena di ujung-ujung magnet terdapat ujung-ujung magnet. Lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa magnet memiliki gaya tarik magnet yang dapat membuat benda bersifat magnet. Gaya tarik paling kuat terletak pada ujung magnet. Daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Arah garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Oke. Dah ya, apa yang dijawab oleh temennya, Bapak belum bilang benar atau salah. Bukan salah dan bukan benar, karena Bapak belum mengkonfirmasi. Nah, silakan kelompok yang lain, barang 2 pertanyaan saja dulu. Silakan. Ya, tanyain kalau merasa belum pas. Ya, silakan. 1 atau 2 pertanyaan nggak masalah. Itu utara keluar, selatan masuk. Ya, Bapak belum bilang benar itu. Silakan. Ya, nih, Anggun atau Marsha silakan. Ada? 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 Enggak? Udah jelas berarti? Udah benar? Ada yang beda datanya? Beda, ya silakan sampein kenapa. Yuk silakan, di bagian mana? Ya silakan Marsha. Di data ini saya berbeda mengenai ini, gituin. Oke. Bisa, gimana? Bisa menyampaikan pertanyaannya? Yuk. Nanti kalau temennya nggak bisa jawab kan Bapak yang mengkonfirmasi. Ya silakan Marsha. Ya boleh berdiri. Biar lebih bagus. Ya bagian mana tuh? Pada kutub utara, pasir mengarah ke dalam. Sedangkan pada kutub selatan, pasir mengarah keluar. Oke, ini bagian dari konsep ilmiah ya. Sikap ilmiah salah satunya jujur. Jadi pengamatan dia, utara itu malahan masuk. Sedangkan sesuai teori dan yang didapat kelompok ini, utara itu keluar. Oke, jadi Bapak konfirmasi nih ya, ini bagian dari HOTS. Karena perbedaan hasil pengamatan itu penting ya kita bahas. Jadi yang pertama yang memungkinkan itu berbeda ya. Yang pertama yang memungkinkan itu berbeda karena magnet ini dibuat oleh orang, Dik. Bisa aja penamaan kutubnya dia salah. Dah, bisa aja itu utara selatan bisa aja salah, Dik. Namanya aja benda. Kadang ada yang keliru dia penamaan kutubnya. Atau yang kemudian yang kedua, kemampuan kalian melihat sebuah garis. Terlihat kayak masuk, tapi secara teknis sebenarnya dia keluar. Tapi itu di luar dari konsep ya. Kadang-kadang yang pertama nih, human error, penamaan dari
garis magnet itu, penamaan ujung magnetnya itu ada yang keliru. Jelas, Marsha? Jadi mungkin kelompoknya ini hasil pengamatannya seperti itu, kelompok yang lain bisa aja beda. Jadi ini memadukan antara konsep yang kalian temuin sama konsep yang kalian dapetin ketika, yang kalian temuin di Google dan kalian praktekkan. Jadi itu penting ya. Nah, kalau nggak ada yang nanya, Bapak yang nanya ini ke kelompoknya Ika. Pertanyaan kan gitu kan, Dik ya. Di bagian manakah dari magnet yang terdapat banyak penjepit kertas? Bapak yakin dari tadi semua mencoba, jawabannya adalah di ujung. Di ujung. Mengapa? Karena itu ujung magnet katanya. Oke. Benar itu. Ya memang ujung magnet, kenapa di ujung magnet daya tariknya paling kuat? Nah, yang lain cari jawabannya. Kelompok ini yang Bapak dulu tanyain, kenapa? Hubungkan dengan pola garis gaya magnet. Oh, gitu pertanyaannya. Ya. Kenapa? Karena adanya medan magnet. Karena adanya medan magnet yang terletak pada ujung-ujungnya. Benar, nggak salah. Tapi di sini disuruh menghubungkan dengan pola garis gaya magnet. Ada yang tahu? Jawabannya tuh arahkan ke pola garis gaya magnet, itu katanya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu kelompok ini ya, silakan. Bagus, Dik. Silakan duduk. Ya ini susah nih, susah ya, menurut kalian susah, nggak masalah. Coba yang lain cari di Google, ini pemanfaatan teknologi dalam memecahkan sebuah masalah itu penting ya. Jadi zaman sekarang itu teknologi udah canggih. Jadi kalau ada guru ketika ulangan nggak boleh pakai kalkulator itu salah. Nanti kalau kalian jadi pegawai bank itu pakai kalkulator nanti ya, nggak mungkin nggak. Biar cepat ngitung ya. Makanya kalau Bapak ulangan, biasanya Bapak suruh kalian bawa kalkulator. Itu nggak masalah, Dik. Karena sekarang teknologi itu sudah sebagai tools dia, alat untuk memecahkan masalah ya. Oke, itu pertanyaan Bapak, itu pertanyaan hot itu ya. Pertanyaan C4, kemampuan menganalisis. Bapak lempar nih, karena penelitian atau aksi yang kedua Bapak, itu tentang HOTS kalian ya. Ayo. Ada yang tahu? Cari di Google, boleh. Cari di buku paket, bagus. Oh, kenapa di bagian kutub-kutubnya paling kuat gaya magnetnya atau medan magnetnya? Atau kenapa di ujung ya? Di ujung tuh karena medan magnetnya di ujung paling kuat, makanya paling banyak nempel. Kenapa? Oke, silakan. Puje ya? Benar? Oh, Arinya Ari Sute. Oh iya, dipuji. Ayo silakan. Di bagian magnet ada gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik pada ujung magnet. Oleh karena itu gaya magnet paling besar bekerja di bagian kutub magnet. Oke, bagus. Medan magnet karena gayanya di sana paling banyak, bagus, Dik. Tapi ada yang jawaban yang lebih tepat. Itu nggak salah, lebih tepat. Ada? Oke, silakan Juli. Di bagian ujung magnet. Pada bagian ujung magnet hanya terdapat gaya tolak menolak dan tarik menarik, serta memiliki gaya magnet paling kuat dan juga karena pengaruh medan magnet bumi. Ya, masih jawabannya medan magnet dan gaya tarik. Masih kesimpulan dari dua jawaban itu masuk ke Juli ya. Ada lagi? Hubungkan dengan ini katanya. Perhatikan, ada sing garis suling tengah. Ada nggak garis dari tengah? Nggak ada garis dari tengah,
Karena pola garisnya itu semua berasal dari ujung dan masuk di ujung, makanya di ujung-ujung itu gaya dan medan magnetnya paling kuat atau paling besar. Nih pola garisnya semua keluar dari ujung, masuk di ujung, nggak ada di tengah-tengah. Itu jawabannya. Jadi jawaban yang lain nggak salah. Itu pangkal jawabannya ya. Oke, jadi satu kelompok aja dulu yang presentasi karena nggak ada pertanyaan lain lagi, berarti sudah sama semua. Sekarang Bapak konfirmasi dulu jawaban kalian ya. Silakan perhatikan slide-nya dulu. Soalnya ntar kita ada kuis ya. Ada kaitannya dengan materi yang pertemuan sebelumnya sama yang sekarang ya. Udah. Oke, jadi pertemuan yang kedua ya. Oke, tadi ini udah bahas di video ya. Tadi udah nih, udah banyak jawab, udah benar ya. Jadi apa yang kalian sampaikan dan kalian buat di LKPD udah benar, jadi bagus nih. Sebelumnya kalian nggak pernah kayak gini belajarnya, tapi sekarang sangat cepat kalian menyesuaikan dengan pembelajaran yang baru. Itu bagus ya. Makanya Bapak random milih murid yang mau masuk grup silakan. Jadi nggak maksa ya. Kalian ternyata bisa membuat LKPD itu, bisa mempraktekkan, artinya kalian itu minat belajarnya tinggi. Daripada gerada geruduk ya, gerada geruduk di sekolahan lang bekel ya, kan gini ada masukan, oh ingat. Nanti semester pembelajaran berikutnya kalian pasti lebih ingat lagi, karena udah dari sekarang diajarin ya. Nah ini. Tadi kan gini gambarnya ya, gambar prakteknya kalian kan. Oh ini diarahin, ini kayak masuk, ini keluar, itu nggak masalah, itu perbedaan pengamatan. Jadi apa yang kalian amati nggak selamanya salah ya. Nah ini dia, sama ya. Oke ya. Jadi apa yang kamu bilang, Marsha bilang itu nggak salah. Itu karena kamu amati seperti itu, ya itu yang kamu presentasiin. Bisa aja yang membuat magnetnya itu yang salah, ya. Salah ngisi dia. Ini sifat-sifat garis gaya magnet ya. Oh, keluar dari utara, masuk ke selatan. Benar. Tadi udah dijawab juga sama Ari. Nih. Tempat garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Di J paling liu garisnya jelas di ujung. Makanya medan magnetnya kuat dia. Sebaliknya tempat garis yang magnetiknya renggang, di tengah renggang ya nggak ada garis dia. Di sini rapat posisinya ya. Dan magnetnya lemah. Oke. Nah ini bumi sebagai magnet tadi sudah kita bahas melalui video ya. Nih jadi medan magnetnya sama. Ini kutub selatan, bumi. Tapi kutub utara magnet. Nih, kutub selatan itu daerah Australia. Kutub utara magnet bumi. Kutub utara bumi, kutub selatan magnet bumi. Ingat perlawanan dia ya. Oke. Nah ini dia, tadi udah, inti bumi terdiri dari logam.
Oke, tadi kan dipanesin di dalam kan, terjadi sirkulasi, inilah yang menimbulkan medan magnet bumi. Tadi udah dibahas nih. Karena ada pemanasan di inti bumi. Tuh bahasanya. Nah, ini sudut nggak pas ya. Makanya jarum kompas itu nggak pas membentuk kutub utara selatan. Pasti agak mereng kayak gitu dia. Ada yang namanya sudut deklinasi. Ini tugas kalian nih nanti, mencari tentang kemagnetan pada bumi. Jadi pertemuan berikutnya kalian kumpulin ya. Nah ini beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet dalam berpindah, mencari makan, kawin, bertelur. Ya ini tadi ada burung, ada salmon, ada penyu, lobster, duri. Oh ternyata ada bakteri ya. Di dalamnya ada magnetnya dia bakterinya ini. Nah ini tugas kalian yang barusan kalian kumpul. Jadi sebelumnya Bapak sudah kasih tugas mencari penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sudah selesai pertemuan hari ini. Sebelum Bapak tutup, tadi kita buka dengan rumusan masalah, kita tutup dengan kesimpulan. Ada nggak yang tahu apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang apa? Ayo. Ya, pokoknya bahasa kalian. Ini HOTS juga, merumuskan masalah, menyimpulkan, itu bagian dari HOTS ini. Boleh baca, kan dari baca itu kalian sudah memahami materinya. Yuk. Ya, yuk, Masya. Ya, silakan. Apa yang kamu bisa simpulkan? Kan bisa aja beda dengan temennya yang lain. Yuk. Ya, tentang apa yang hari ini kamu pelajari? Dah, silakan. Jadi kesimpulannya adalah kita belajar tentang medan magnet dan melakukan percobaan dengan menaburkan pasir besi yang di bawahnya berisi magnet. Jadi yang menarik, yang masuk ke dalam adalah kutub selatan, sedangkan yang keluar adalah kutub utara. Ya, itu garis gaya magnet. Kita melakukan percobaan tentang menarik kertas menggunakan magnet. Ternyata yang paling kuat adalah berada di ujung magnet yang mampu menarik 5 klip kertas, sedangkan di tengah hanya mampu menarik 2 klip kertas. Oke, itu percobaannya dia ya. Pengamatan yang lain kan bisa aja beda. Bagus nih. Jadi hari ini kita belajar dulu pertama itu tentang pola garis gaya magnet. Ya, tadi udah dijawab. Kemudian kekuatan magnet itu ada di mana? Sudah dijawab. Selain itu ada nggak lagi yang hari ini kita udah pelajari kesimpulannya? Apa? Iya, jadi medan magnet itu tidak hanya berperan bagi manusia untuk melindungi pancaran angin surya, tapi juga berperan bagi hewan dalam proses migrasi. Oke, jadi bagus ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, nah ini ada kuis dulu ya. Kuis terkait pembelajaran yang sudah kita lewati 2 kali pertemuan ya. Nanti di akhir sesi Bapak juga akan berikan refleksi diri. Jadi refleksi itu maksudnya kayak kemarin. Kalian senang nggak belajar? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya? Oke nih.
Di kertas di sini aja jawab ya, di soalnya aja jawab. Nanti kembaliin soalnya aja. Boleh kok diskusi karena kalian selama ini kerjanya kelompok, boleh diskusi ya. Langsung jawab di sana. Ya, terakhir dikumpul. Makanya nanti nggak usah ikut ulangan dah, karena sekarang udah tes. Iya, nanti pertemuan kedua lain lagi. Iya, langsung dijawab di tesnya ya, nanti tesnya dikumpul. Ya, silakan kerjain waktunya 15 menit saja. Yuk. Ya, silakan kalau sudah selesai dikumpul, waktunya sudah habis ya. Ya, kumpul aja deh. Di sini taruh di sini. Jadi satu aja. Ya. Tadi satu dari bawah yang bawah. Yuk. Ya, sebisanya aja setelah selesai karena waktunya mepet ya. Ayo, kumpul. Karena udah jam selesai pembelajarannya. Ayo. Ya, jawab sebisanya aja karena pembelajaran hari ini singkat soalnya ya. Ayo, silakan sendiri. Guys, nama. Dong. Ya. Silakan dikumpul. Oke ya, jadi lembar refleksinya sudah Bapak kasih tadi, nanti dikumpul ya. Oke, jadi hari ini pembelajaran sudah selesai, kalian sudah mampu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, dan kita sudah melaksanakan kuis ya. Kuis untuk 2 kali pertemuan yang kemarin juga masuk materinya di sini. Oke, sebelum pulang seperti biasa kita tutup dulu dengan doa ya. Berdoa Bapak pimpin langsung biar selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Bapak tutup dengan salam. Om Santi. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu di kursus kedua. Nanti siklus keduanya baru kita dulu ya. Ya.